Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, pertama mari kita awali majelis kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan basmalah dan doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Wahid, isnain, thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma amin. Baik, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, yang paling pertama mari kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita berbagai nikmat, ya, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Kita semua masih bisa melaksanakan amal sholih. Kita semua masih bisa melaksanakan hal-hal yang baik. Semua tentu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya kepada kita untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Tapi kalau misalkan Allah berkehendak memberikan keburukan kepada kita dalam tanda petik, bukan berarti itu adalah sebuah keburukan, namun kita yang salah dalam menilainya, teman-teman, ya. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak lupa juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat saja, teman-teman, itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita enggan bersolawat kepada Rasul, wah, itu berarti dalam hati kita ini terdapat kesombongan, teman-teman, yang harus senantiasa kita bersihkan tuh kesombongan tersebut, jangan sampai ada dalam hati kita. Baik, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan pembelajaran, ya, meskipun dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah sampai dengan hari ini kita masih belum bisa melaksanakan sekolah tatap muka, ya. Meskipun Ustadz sama kok ini juga tatap muka, aku bisa menatap muka Ustadz di HP, di laptop, ya, tapi kan berbeda, ya. Kalaupun ini ya tatap muka, tapi Ustadz tidak bisa meraih teman-teman, Ustadz tidak bisa memberikan sentuhan kepada teman-teman, ya, berbeda. Maka dari itu, teman-teman, tetap bersemangat dalam thalabul ilmi, karena insya Allah apapun yang terjadi tentu tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Tugas kita hanya melaksanakan saja, ya. Kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, insya Allah Allah akan berikan segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan, insya Allah, ya. Karena
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berkata kun, maka jadilah. Kalau kita menghendaki sesuatu harus berikhtiar maksimal, bukan hanya berbicara kun, nggak bisa. Aku pengen pinter, kun, nggak bisa teman-teman ya. Jadi harus berikhtiar, harus berusaha. Kalau teman-teman ingin menjadi ahli ilmu, bukan hanya bicara kun, maka jadilah ahli ilmu. Wah, kita kan bukan Allah ya. Kita harus berusaha teman-teman. Begitupun ketika kita ingin masuk ke dalam surga, maka dari itu kita harus berusaha. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan belajar ini, insya Allah. Baik, teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sama-sama membahas nih tentang proses terjadinya malam, dimana kemarin kita membahas malam mulai datang ya. Insya Allah setelah kita kemarin mendalami Quran surah Al-Insyiqaq ya, ayat ke-16 dan 17, tentunya silakan itu dimurojaah terus di rumah ya oleh teman-teman semuanya, mulai dari melafazkan ayatnya, kemudian terjemah per lafadznya ya. Insya Allah itu menjadi bekal juga untuk teman-teman nanti suatu saat ya. Kemudian yang sekarang insya Allah kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang kedua ya. Kalau kemarin kita membahas tentang malam mulai datang, kalau sekarang kita membahas tentang malam yang menutupi matahari ya. Membahas tentang malam menutupi matahari. Tapi ini masih dalam rangkaian pembahasan tentang proses terjadinya malam ya. Jadi kemarin setelah malam itu datang, maka sekarang malam itu menutupi matahari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat keempat. Surah apa teman-teman? Surah Asy-Syams ayat keempat ya, ayat keempat, jangan lupa ya. Insyaallah nanti kita akan sama-sama mempelajarinya. Seperti biasa Ustadz akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman boleh mengikutinya ya, seperti itu. Quran surah Asy-Syams ayat keempat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal-laili idza yaghshaha. Boleh teman-teman silakan mengikuti ya. Wahid, isnin, thalatha. Wal-laili idza yaghshaha. Sekali lagi boleh. Wal-laili idza yaghshaha. Nah, itu terus nanti diulang-ulang oleh teman-teman. Setelah diulang-ulang, kita akan artikan per lafaz. Siap teman-teman? Oke. Kemarin ada kata wal-laili ya. Sekarang juga ada kata wal-laili, jadi sama artinya ya. Ikuti Ustadz boleh. Wal-laili, dan demi malam. Silakan diikuti. Wal-laili, dan demi malam. Sekali lagi. Wal-laili, dan demi malam. Idza, apabila. Idza, apabila. Idza, apabila. Yaghshaha, menyelimutinya. Yaghshaha, menyelimutinya. Yaghshaha, menyelimutinya. Baik teman-teman, silakan boleh diulang-ulang terus ya, supaya teman-teman semakin hafal, semakin ingat tentang Quran surah Asy-Syams ayat keempat yang membahas tentang malam menutupi matahari. Nah, nanti teman-teman bisa melihat tayangannya atau bisa melihat gambarnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, insyaallah. Nah, seperti itulah teman-teman kondisi malam yang menutupi matahari. Baik,
Teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah, yang selanjutnya Ustadz akan membacakan tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi kita harus memahami Al-Quran ini berdasarkan tafsirnya, karena dengan tafsir tersebut akan menghadirkan suatu ilmu. Nah, jadi kalau dari Quran ini kita ingin mendapatkan ilmu, salah satunya kita baca tafsirnya. Salah satu tafsir yang Ustadz pakai adalah tafsir Ibnu Katsir. Baik, teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah, berikut tafsir dari Ibnu Katsir tentang Quran surah Asy-Syams ayat keempat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud di sini adalah yaitu jika malam menutupi matahari. Jadi yang diselimuti tadi adalah mata hati. Bukan mata hati Ustaz, matahari. Salah ya, matahari. Yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk itu menjadi gelap, teman-teman. Semua dataran di permukaan bumi ini yang tadinya tersinari oleh matahari, ketika matahari itu terbenam, itu menjadi gelap, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk itu berbicara tentang proses terjadinya malam ini, yaitu ketika malam menutupi matahari, ini artinya teman-teman ada hubungan antara terbenamnya matahari dengan datangnya malam. Karena malam ini adalah salah satu waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam setiap hari diawali dengan malam. Pasti itu. Jadi dalam Islam pergantian hari itu dimulai dari maghrib. Maka setelah hari berganti, maka waktu yang pertama kali adalah waktu malam, ya, adalah waktu malam. Seperti itu, teman-teman. Maka sebetulnya bagi seorang mukmin, ya, bagi seorang muslim, waktu pertama kali adalah waktu malam. Jadi waktu itu bukan dimulai dari pagi, tapi dimulai dari malam, ya, seperti itu. Karena pergantian hari dalam Islam itu diawali dari waktu maghrib. Seperti itu, teman-teman. Baik. Nah, berdasarkan ayat di atas, berdasarkan ayat yang tadi kita sama-sama bahas, ya, yaitu Quran surah Asy-Syams ayat keempat, di situ menurut tafsirnya disebutkan bahwa cahaya atau kondisi siang hari itu dipengaruhi oleh adanya sinar yang bersumber dari matahari. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang keluar rumah di siang hari, teman-teman pasti akan mendapati kondisi terang, ya, terang. Tapi kalau misalkan teman-teman keluar di malam hari, tentu yang terlihat adalah kegelapan, ya, karena saat itu matahari sudah tertutupi oleh malam, ya, sudah diselimuti oleh malam. Seperti itu. Salah satu contoh untuk mempermudah kita memahaminya, teman-teman boleh pakai baterai ya. Baterai itu dalamnya pakai senter. Nah, ini kebiasaan Ustadz kalau nyebut senter itu baterai. Padahal harusnya senter. Senter kita nyalain tuh, strek, ya. Kemudian kita simpan. Kemudian setelah senter tersebut dinyalakan, lalu teman-teman ambil selimut, ya kan? Ambil selimut, kemudian tutupin senternya. Hup, hup. Kira-kira cahayanya masih terlihat atau tidak? Tidak, ya. Tidak akan terlihat, apalagi selimutnya yang tebal, ya. Malam itu, teman-teman, kenapa diambil kata menyelimuti? Karena sangat tebal sekali sehingga mampu menutupi sinar matahari, ya kan? Seperti itu. Nanti Ustaz akan perlihatkan bagaimana proses atau malam ketika hendak menyelimuti matahari. Seperti itu, teman-teman. Tapi yang lebih utama adalah kita mengimaninya berdasarkan apa yang telah Allah jelaskan kepada kita. Jadi ketika kita melihat atau
mendapatkan penjelasan dalam Al-Quran tentang malam menyelimuti matahari, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengimani, ya. Jangan banyak bertanya terlebih dahulu, maksudnya apa ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kita imani dulu. Kita imani dulu bahwa betul malam ini menyelimuti atau menutupi matahari. Sudah di situ kita yakin bahwa malam menyelimuti matahari. Nah, baru setelah itu, setelah kita meyakini, boleh kita mendalami sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, teman-teman. Mereka karena saking berimannya terhadap ayat-ayat Allah tersebut, mereka ingin membuktikan supaya apa? Supaya itu bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan alasan, bisa dijadikan penjelasan bagi orang-orang yang hendak hendak melawan ayat-ayat Allah tersebut. Seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, mereka sudah melakukan penelitian, teman-teman ya. Jadi ada lapisan, ya, ini tanah, kemudian di atasnya ada lapisan, sampai terus ke atas, ya. Ada yang disebut dengan lapisan atmosfer, ya. Atmosfer itu apa? Ya, lapisan yang menyelimuti bumi. Jadi bumi ini dilindungi oleh 7 lapisan ini, kata para ilmuwan, ya. Kata para ilmuwan seperti itu. Nah, dimulai dari lapisan yang paling dekat dengan bumi, ya, ada lapisan troposfer, dan kemudian ada lapisan stratosfer, ada lapisan mesosfer, ada lapisan ionosfer, kemudian ada juga lapisan termosfer yang kelima, kemudian yang keenam ada lapisan eksosfer, dan yang ketujuh ada lapisan magnetosfer, ya. Teman-teman gak harus menghafal lapisan-lapisan ini hanya untuk memberikan penjelasan saja kepada teman-teman, daripada nanti ketukar-ketukar. Lapisan yang pertama itu apa ya? Wafer, bukan wafer. Nanti yang keingetnya malah wafer, ya. Jangan. Ini teman-teman cukup mengetahui saja bahwa ada 7 lapisan di atas bumi, yang mana itu fungsinya untuk melindungi bumi. Karena begini, teman-teman, saking luar biasanya energi yang dikeluarkan oleh matahari, itu kita kalau langsung mendapatkan sinar energi tersebut langsung dari matahari, maka kita tidak akan pernah kuat untuk menerimanya, teman-teman, karena saking panasnya. Kalau tidak ada lapisan-lapisan yang Allah ciptakan tadi, maka cahaya matahari itu tidak akan terasa nikmat seperti yang kita rasakan hari ini kalau kita sedang berjemur, ya. Kalau kata orang Sunda itu sedang moto. Moto itu apa, Ustaz? Gini berarti cekrek? Bukan. Moto itu adalah moe tonggong. Jadi berjemur, punggungnya dijemur pakai sinar matahari, disebutnya moto kalau di Sunda, ya. Moe tonggong, moyan. Seperti itu. Jadi kita rasakan nikmat ketika berjemur, betul tidak? Apalagi kalau pagi-pagi, teman-teman, luar biasa nikmatnya, luar biasa, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada lapisan-lapisan yang Allah ciptakan tadi, cahaya matahari itu justru akan membakar kulit kita, akan membakar tubuh kita, teman-teman. Alhamdulillah, ya. Nah, itulah bagaimana Allah yang sangat luar biasa atas kuasanya menciptakan lapisan-lapisan tadi untuk melindungi kita, teman-teman. Nah, ternyata lapisan-lapisan ini terdapat kandungan-kandungan yang berbeda-beda di setiap lapisannya. Nah, ternyata terjadinya waktu malam itu juga sangat dipengaruhi oleh perubahan kandungan yang terdapat dalam lapisan-lapisan tersebut. Itu menurut para ahli, para ilmuwan, ya. Ustadz sendiri hanya mengikuti hasilnya saja, tidak ikut meneliti, tapi itu bisa kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan, teman-teman, tambahan wawasan. Jadi ketika ada perubahan kandungan yang ada dalam lapisan-lapisan tersebut, maka di saat itulah terjadi kondisi gelap, sehingga kondisi gelap tersebut menutupi matahari, sehingga matahari tidak dapat memancarkan sinarnya sampai ke bumi.
Seperti itu teman-teman. Tapi yang paling utama yang ingin Ustadz tekankan kepada teman-teman semuanya adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malam itu bukan tanpa tujuan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Meskipun kondisi gelap, ternyata ada fungsi dari malam tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Apa fungsinya? Nanti akan kita bahas pada penjelasan-penjelasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi malam. Tetap ada fungsinya teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang kita meyakini saja bahwa malam yang Allah ciptakan itu telah mampu menyelimuti, menutupi matahari sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran jauh-jauh hari. 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan tentang malam menutupi matahari, malam menyelimuti matahari. Dan baru dapat dibuktikan baru-baru ini ya teman-teman oleh para ilmuwan seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sama-sama bahas berdasarkan ayat yang tadi Ustadz bacakan, dan silakan oleh teman-teman nanti di murojaah di rumahnya masing-masing. Kemudian nanti juga ada tugas murofakot yang harus teman-teman kerjakan. Hari kemarin, hari Senin, Ustadz lupa tidak memberikan tugas berupa murofakot ya, tapi nggak apa-apa, disatukan saja dengan hari ini. Tugasnya apa teman-teman? Tugasnya adalah pertama teman-teman melatih kelenturan otot tangannya untuk menulis. Nanti Ustadz akan berikan lembar yang akan di print out oleh orang tua. Kemudian teman-teman nanti mengikuti alur yang ada di situ ya, mengikuti perintahnya. Kemudian juga ada tugas murofakot membaca ya. Adapun membaca masih di huruf A. Kita mengenal huruf A ya, mulai dari huruf kapitalnya dan juga huruf biasanya atau huruf kecilnya ya. Seperti itu teman-teman. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di besok hari, insya Allah dengan materi-materi yang baru lagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, semangat dan tekun dalam menuntut ilmu. Itu adalah salah satu tekad kita yang selalu kita ucapkan setiap hari, maka kita buktikan dalam majelis ilmu ini. Seperti itu teman-teman yang dapat Ustadz sampaikan. Sekali lagi untuk mengikat apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini tentang proses terjadinya malam, bahwa malam menutupi matahari, yaitu adalah ada hubungan antara malam dengan matahari, yang mana ketika malam ini menyelimuti matahari, matahari tidak mampu lagi memancarkan sinarnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hada astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.